Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidas sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlul fadaili wal karamat. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita hadis Arba'in An-Nawawi yang kita sampai pada hadis yang ke-14. Kita baca hadisnya. Al-hadisu ar-rabi'u asyara. Hadis yang ke-14. An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda salasin as-sayyibu zani wan nafsu bin nafsi wat-tariku lidinihil mufariqu lil jamaah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari 3 sebab. Yang pertama, orang yang telah menikah kemudian ia berzina, as-sayyibuz zani. Kemudian wan nafsu bin nafsi, yakni orang yang membunuh saudaranya tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Dan yang ketiga adalah orang yang meninggalkan agamanya atau murtad, kemudian ia memisahkan diri dari jamaatul muslimin atau dari jamaah kaum muslimin. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam hadis Bukhari terdapat pada nomor 6878 dan di dalam riwayat Muslim nomor hadis 1676. Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, mari kita pelajari poin-poin penting yang terdapat di dalam hadis ini. Yang pertama, menunjukkan betapa ketika orang itu sudah bertauhid, sudah bersyahadat, meyakini tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, kemudian keimanannya itu ia tindak lanjuti dengan mengerjakan amal-amal soleh, menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai seorang yang beriman seperti sholat, kemudian menunaikan zakat, maka ketika itulah darahnya menjadi haram. Ini kehormatan seorang muslim. Yang kedua, ketika seorang muslim itu demikian terhormatnya, maka kehormatan itu tidak bisa kita langgar kecuali ia melakukan beberapa perkara. Dalam hadis ini ada 3 perkara yang menyebabkan darah seorang muslim itu halal, yang sebelumnya itu haram. Jadi ketiga perkara tadi, yang pertama berzina, kemudian meninggalkan atau membunuh saudaranya sesama muslim. Kemudian yang ketiga, meninggalkan jamaatul muslimin dan atau memecah belah keutuhan umat Islam. Maka
menjadi halal lah darahnya. Ini menunjukkan bahwa 3 perkara ini merupakan al-kabair atau dosa-dosa besar. Betapa tidak besar jikalau efek dari perbuatan-perbuatan itu sangat berdampak besar, baik bagi individu yang bersangkutan maupun bagi kemaslahatan masyarakat secara umum. Zina misalnya, zina ini akan merusak kehormatan seseorang dan kemudian juga akan merusak nasab seseorang, sehingga zina ini termasuk minal kabair, termasuk satu di antara deretan-deretan dosa-dosa besar. Bahkan dalam satu riwayat yang masyhur yang mungkin jenengan sudah sering mendengarkan, Rasulullah itu ketika didatangi seorang pemuda yang ia itu ingin berikrar untuk masuk Islam, namun satu hal yang tidak bisa ia tinggalkan yakni berzina. Artinya dia mohon izin kepada Rasulullah untuk tetap melakukan kebiasaannya itu. Apa jawab Rasulullah? Rasulullah SAW kemudian bertanya pada pemuda tadi, "Wahai anak muda, bagaimana kalau kemudian yang dizinai itu adalah ibu kandungmu?" Lah mulai hatinya kemudian tergugah anak muda ini. Bagaimana kalau kemudian yang dizinai itu adalah istrimu? Bagaimana kalau yang dizina itu adalah anak perempuanmu? Bagaimana kalau yang dizina itu adalah saudara perempuanmu? Terus Rasulullah menyebutkan wanita-wanita terdekatnya. Bagaimana kalau di antara mereka itu berzina? Maka anak muda tadi kemudian tersentak hatinya. Kemudian dia langsung tersadar betapa zina ini adalah sebuah perbuatan yang keji dan fahsya. Maka detik itu juga Rasulullah kemudian tanpa menghakimi anak muda tadi, hanya menggugah pemikirannya, menyentuh nuraninya, maka detik itu juga si anak muda tadi tersadar betapa zina ini adalah termasuk perbuatan yang keji. Demikian kejinya perbuatan zina itu ya Rasulullah, maka mulai saat ini aku berjanji aku akan tinggalkan zina itu. Sehingga anak muda tadi kemudian menjadi orang yang mentaati Allah dan Rasulnya. Maka dalam Al-Quran disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Jangan engkau mendekati perbuatan zina. Redaksi Al-Quran bukan jangan kamu melakukan, tetapi mendekati. Artinya hal-hal yang potensi-potensi menuju ke arah zina ini harus kita tutup preventif. Karena sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan perbuatan yang wasa'a sabila, perbuatan yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pembunuhan ini akan merusak nilai-nilai kemanusiaan. Maka orang yang membunuh tidak ada lain hukumannya adalah dibunuh, atau yang kemudian kita kenal dengan kisos. Yang ketiga, bahwa orang yang murtad atau memecah belah Islam ini akan merusak persatuan umat. Sehingga 3 hal ini dikategorikan sebagai dosa besar. Maka menjadilah orang itu yang awalnya itu darahnya dilindungi, darahnya haram untuk ditumpahkan, menjadi dihalalkan karena sebab dosa-dosa itu. Yang terakhir Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, dari hadis ini bisa kita ambil satu kesimpulan betapa Islam ini adalah agama yang tegas di dalam menegakkan hukum. Jadi berbeda tegas dengan kejam. Memang seolah-olah di dalam Islam ini hukumnya itu kayak secara dohirnya itu kayak memang kejam. Yang berzina itu kan hukumannya kan dirajam sampai mati. Kemudian orang yang membunuh itu dibunuh. Bedakan dengan hukum positif di Indonesia ini yang mungkin ada penjaranya sekian tahun. Tapi mari kalau kita melihat satu saja untuk mengakhiri kultum pada pagi hari ini, pembunuhan itu ketika kemudian diterapkan hukum Islam itu balasannya adalah dibunuh, kecuali kalau keluarganya itu memberi maaf, ahli warisnya itu memberi maaf. Kalau tidak berarti diterapkan hukum kisos, dibunuh. Ini secara efek akan berdampak yang luar biasa.
Yang pertama, kalau orang itu membunuh hukumnya dibunuh, maka orang akan berpikir 1000 kali untuk melakukan pembunuhan. Karena memang demikian mahalnya ongkos dari sebuah pembunuhan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan terselesaikannya hukum, yang membunuh dibunuh, maka antara kedua belah pihak ini sudah selesai. Tidak akan ada lagi hal-hal atau rentetan-rentetan permasalahan di belakang hari, karena sudah selesai. Yang ketiga, bagi orang yang membunuh, dia sudah tertebus dosanya. Ini hukum Islam. Tapi coba kalau hanya dihukum penjara, misalkan katakanlah 5 atau 10 tahun. Kemudian orang yang membunuh tadi keluar. Dia keluar, keluarga orang yang jadi korban tadi masih dendam, maka akan terjadi pembalasan dendam lagi, dan begitu seterusnya. Maka dengan hukum qisas ini sesungguhnya Allah hendak memelihara kehidupan. Walakum fil qisas hayatun ya ulil albab. Sungguh dalam hidup di dalam hukum qisas itu ada sebuah pemeliharaan kehidupan bagi orang-orang yang mau menggunakan akalnya. Inilah hebatnya hukum Islam. Maka kita dalam hati kita tetap harus berkeyakinan bahwa tidak ada hukum yang lebih baik selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih benar selain daripada hukum Islam ini. Hudud Allah ini akan membawa dampak yang luar biasa. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan bisa menjadi satu keterangan yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal ilmu rezeki yang barokah. Dan akhirnya kelak ketika kita menuntaskan kehidupan kita di dunia ini dengan tetap membawa iman Islam husnul khatimah. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka wahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.